Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di Al-Quranul Karim terdokumentasi 3 kalimat yang diucapkan oleh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang berakibat buruk ya terhadap makhluk tersebut, terhadap hamba tersebut. Salah satunya lah yang pertama lah di surat Al-A'raf, teman-teman. Di surat Al-A'raf ini terdokumentasi sebuah ucapan ataupun kalimat yang berakibat buruk bagi makhluk ataupun hamba Allah yang mengucapkannya. Di sini adalah iblis ya, atau Azazil. Yang ini terdokumentasi di surat Al-A'raf yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mamana'aka ang tasjuda id samartu. Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang artinya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kenapa engkau tidak bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Dan kemudian di sini iblis menjawab daripada pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari makhluk ciptaanmu itu. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, kalimat ini yang diucapkan iblis ini terdokumentasi di Al-Quranul Karim ya. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Nah, kalimat inilah yang kemudian menyebabkan iblis mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terlaknat ya. Kalimat ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Jadi ketika peristiwa yang komplitnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk ciptaannya seperti malaikat, dan termasuk di situ adalah Azazil atau iblis yang masuk dalam golongan makhluk jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal di situ sujudnya adalah bukan untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi untuk mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kalimat yang betul-betul harus kita ingat-ingat, yaitu perkataannya Azazil yang dulu adalah makhluk yang mulia ya, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal di surga bersama para malaikat. Dia berkata, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, itu kan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya menciptakan aku dari tanah api dan kau ciptakan dia dari tanah. Kata-kata saya lebih baik dari dia, ini yang kemudian menjadikan iblis mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah yang sangat besar, yaitu mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita kemudian memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius, kalau kemudian di dalam hati kita tertanam kata-kata saya lebih baik dari dia, itu berhati-hati ya, kita patut waspada. Jangan-jangan itu adalah sifat ataupun bisikan daripada syaitan ya, yang kemudian kita merasa lebih suci, merasa lebih baik daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain gitu kan, lebih baik daripada manusia-manusia yang lain, karena kita nggak pernah tahu akhir hidup kita dan takdir kita itu seperti apa gitu kan. Iya teman-teman, satu kalimat itu ana khairu minhu. Yang kedua adalah kalimat yang diucapkan Firaun kepada kaumnya yang terdokumentasi di surat Az-Zukhruf ya. Di sini memang dijelaskan betapa kesombongan Firaun yang kemudian dia kepada kaumnya pada waktu itu. Dan dokumentasinya adalah sebagai berikut di surat Al-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada fir'aunu fi qaumi
qala ya qaumi alaysa li mulku misrah wa anharu wa hadhil anharu tatsri min tahti afala tubsirun, yang artinya sebagai berikut. Dan berkata Fir'aun kepada kaumnya, ya qaumi, ya kaumku, gitu kan, alaysa li mulku misrah, bukankah kerajaan Mesir ini milikku, bukankah kerajaan Mesir ini di bawah kekuasaan kuasaku, wa hadhil anharu tajri min tahti, dan begitupun sungai-sungai yang mengalir di bawahku ini. Afala tubsirun, apakah kalian kemudian nggak melihat tersebut? Nah, ini adalah suatu perkataan yang mengungkapkan betapa sombongnya Fir'aun yang pada waktu itu menjadi penguasa di Mesir, yang menjadi raja di Mesir. Dia berkata pada kaumnya kan, alaysa li mulku misrah, apakah kalian nggak tahu kalau Mesir ini milikku, negeri Mesir ini di bawah kuasaku. Bahkan dia berkata, wahadhil anharu tajri min tahti, bahkan sungai-sungai yang mengalir di bawahku ini, mereka semua di bawah milikku, mereka semua di bawah kuasaku. Afala tubsirun, apakah kalian nggak melihat tersebut? Jadi ini salah satu juga kalimat yang kemudian menyebabkan si Fir'aun ini mendapatkan musibah yang besar ya, sampai kemudian dia merasa super, masa luar biasa, sampai dia berkata bahwasanya negeri Mesir, kerajaan Mesir itu hanyalah milik belas mata, di bawah kekuasaannya gitu kan. Dan bahkan sungai-sungai mengalir di negeri Mesir pun adalah miliknya. Alaysa li mulku misrah, tidakkah Mesir, kerajaan Mesir ini milikku, ini punyaku, ini di bawah kuasaku. Dan kalimat inilah yang kemudian menjerumuskan Fir'aun sampai kemudian dia merasa ujub sombongnya luar biasa, dan dia kemudian bahkan mengaku menjadi ilah, mengaku menjadi Tuhan, dan memaksa kaumnya untuk kemudian bersujud atau menyembah padanya. Yang akhirnya dia pun kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya. Dia ditelan gelombang Laut Merah ya teman-teman, akhirnya tenggelam binasa di situ. Jadi ingat-ingat ya, yang pertama tadi ana khairum minhu, saya merasa saya lebih baik dari dia. Yang kedua, alaysa li mulku misrah, alaysa li mulku misrah. Ini loh, ini punyaku, ini di bawah kekuasaanku. Ini kata-kata sombong ya, sering kita dengar gitu kan. Biasanya yang seperti itu kan penguasa, kamu berani sama saya, ini kota ini di bawah kuasa saya, negeri ini di bawah kuasa saya, kekuatan saya gitu kan. Ini salah satu kalimat yang ya intinya didasari kesombongan ya gitu kan, bahwasanya seseorang merasa menguasai, memiliki sesuatu gitu kan, yang pada dasarnya lah apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu sekedar titipan ya, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pada masanya nanti kemudian kita akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usia kita sudah sampai ajal kita pun kita akan ditarik lagi. Yang ketiga adalah perkataannya Qorun ya, Qorun yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Qorun ini yang memiliki harta yang luar biasa. Perkataannya Qorun ini terdokumentasi di surat Al-Qasas ya, yang ketika waktu itu dia dinasihati oleh kaumnya, ditanya kaumnya tentang harta benda yang sangat banyak yang dia miliki, dan Qorun menjawab ya pertanyaan tersebut yang terdokumentasi di surat Al-Qasas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'utituhu alayya ilmin indi, yang artinya sebagai berikut, aku diberikan harta benda tersebut gitu kan, karena keilmuan yang aku miliki gitu kan. Nah ini salah satu bentuk kesombongan, kan sering kita dengar ya, saya ini kaya raya, saya mobil saya banyak, saya jadi pejabat ini ya karena kepintaran saya, karena usaha keras saya. Padahal pada dasarnya ya sebetulnya kalau menurut saya sebagian besar ya dari nasib kita gitu kan, bukan karena kemudian kita kadang-kadang berpikir, karena memang segala sesuatu itu sebetulnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar ya, saya bisa begini ini, bisa sukses seperti ini ya karena keilmuan yang saya miliki gitu, karena kerja keras dan keilmuan yang saya miliki. Ini sebetulnya juga tipis-tipis aja gitu kan, sampai kemudian meniadakan bahwasanya semua itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan semua yang terjadi itu karena usaha manusia, karena kemudian keilmuan yang dia miliki.
Karena kata-kata inilah kemudian Korun ini kemudian ditelan bumi ya, amblas bersama hartanya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innama utituhu alayya ilmin indi. Saya diberikan ini, saya mendapatkan ini karena keilmuan saya gitu kan. Karena saya pintar gitu kan. Saya akhirnya mendapatkan ini semua gitu kan. Ini sebuah kalimat yang memang kemudian sepertinya biasa-biasa saja, tapi merupakan kesombongan ya, bahwasanya kita nggak lepas sebetulnya. Kita itu kan sebenarnya segala sesuatu sudah ditakdirkan kan dari Allah. Jadi kita merasa sombong atau ujub, saya bisa seperti ini ya karena ilmu saya gitu kan, karena kepintaran saya, bukan ya teman-teman, karena memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kalimat yang perlu kita ingat-ingat, kalimat yang kemudian menghancurkan ya, mencelakakan pemiliknya. Pertama, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Alaisa li mulku misrah, bukankah ini punyaku, kerajaan ini punyaku gitu kan. Yang ketiga adalah inna ma'utituhu alayya ilmin indi, saya mendapatkan ini semua karena keilmuan di sisi saya. Itulah 3 kalimat yang kemudian terdokumentasi di Al-Quranul Karim, yang kemudian menyebabkan orang yang mengucapkannya karena kesombongannya kemudian mendapatkan musibah yang sangat besar. Satu adalah iblis atau Azazil, atau ya kemudian setelah mendapatkan laknatnya dari Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis. Yang kedua adalah Firaun yang mendapatkan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Korun ya, yang juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.